Diceritakan seorang wanita bernama Narumi merupakan seorang istri yang mendambakan punya kehidupan yang sempurna. Ia sangat teliti dalam mengurusi rumah tangga, baik itu memasak, bersih-bersih, maupun menyiapkan segala keperluan suaminya. Saat ini ia tinggal bersama suaminya yang bernama Suto. Karena mendambakan keluarga yang sempurna, Narumi mengungkapkan harapannya kepada suaminya kalau sudah waktunya mereka memiliki anak. Namun sepertinya Suto punya pemikiran yang berbeda mengenai masa depan keluarga mereka. Ia merasa semua akan baik-baik saja meskipun tak ada anak sekalipun. Di sela kesibukannya sebagai istri, Narumi ternyata juga bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit. Karirnya sangat bagus, di mana berkat ketelatenannya dalam bekerja, Narumi kini dipercaya menjadi kepala perawat. Kebetulan sudah beberapa bulan ini Narumi ditugaskan membimbing seorang perawat baru bernama Ririka. Saking mengagumi Narumi, Ririka sampai membeli barang-barang yang sama seperti milik Narumi, meniru seolah-olah ia ingin menjadi seperti Narumi. Sedangkan Suto suaminya diketahui bekerja sebagai seorang akuntan pajak. Walau di rumah ia terlihat perhatian sama istrinya, tapi sesungguhnya Suto hanya berpura-pura melakukannya. Ia cerita sama Mizuki, rekan kerjanya di kantor, kalau dia tidak suka dengan keinginan istrinya yang sering menagih ingin punya anak. Alasannya selain karena Suto tidak suka anak-anak, dirinya juga menikahi Narumi karena alasan pekerjaan dan tanpa cinta. Selain demi mendapatkan kepercayaan dari atasannya, Suto juga menginginkan uang tunjangan bagi karyawan yang sudah menikah. Hanya saja setelah menikah, Suto merasa cewek seperti Narumi bukanlah tipenya, dan dia saat ini ternyata sudah memiliki cewek simpanan lain. Mendengar cerita itu membuat Mizuki rekannya merasa heran. Sebab menurutnya, Narumi adalah cewek yang sempurna, cantik, pekerja keras, dan sangat pandai mengurusi rumah tangga. Tetapi Suto malah tidak menyukai wanita itu. Intinya Narumi adalah tipe cewek yang diidamkan Mizuki. Tak disangka, ternyata yang menjadi wanita simpanan Suto adalah Ririka, yaitu juniornya Narumi di rumah sakit. Hal inilah yang membuat Ririka selalu iri sama Narumi, karena ia sangat berharap dapat menggantikan Narumi menjadi istrinya Suto. Selain itu, Ririka mengetahui semua jadwal shift kerja Narumi, sehingga ia dan Suto selalu dapat mencuri-curi waktu untuk bisa bersama. Sedangkan Suto, pria itu awalnya menikahi Narumi hanya untuk memuluskan karirnya. Bagi atasan yang pikirannya selalu mengutamakan tradisi, menganggap pria yang sudah menikah lebih dapat dipercaya. Jadi setelah meraih tujuannya, Suto berpikir ia tidak akan rugi apapun jika sekarang bercerai. Tapi seandainya perselingkuhannya terbongkar, maka hal itu akan menimbulkan masalah dan Suto harus membayar ganti rugi. Jadi sebelum itu terjadi, ia harus menyiapkan rencana lain. Tiba-tiba Suto mendapat suatu ide bagaimana cara agar dia mendapatkan uang kompensasi dari perceraian sekaligus bisa tetap melanjutkan hubungan dengan Ririka. Keesokan hari sepulang dari hotel, terlebih dahulu Suto kembali ke rumahnya sebelum pergi kerja untuk membuang makanan yang dibuatkan Narumi untuknya. Ia tak ingin Narumi sampai curiga kalau semalam dirinya tidak pulang ke rumah. Akan tetapi sewaktu Narumi pulang, wanita itu merasa aneh melihat botol bumbu yang belum dibuka sebab saking telitinya ia tahu betul suaminya punya kebiasaan menambahkan bumbu cabai pada makanannya. Awalnya Narumi mencoba tak ambil pusing dengan hal itu. Namun sewaktu ia berniat mencuci pakaian, lagi-lagi Narumi kembali merasa ada yang janggal. Kenapa suaminya sampai repot-repot membungkus pakaiannya dengan handuk? Dari pakaian itu, Narumi dapat mencium aroma parfum wanita yang menimbulkan kecurigaannya. Sementara Suto, ia mengajak Mizuki berbicara berdua, menyampaikan rencananya untuk berpisah dengan Narumi. Oleh sebab itu, ia membutuhkan bantuan Mizuki karena kebetulan temannya itu secara terang-terangan mengakui kalau dia punya perasaan suka terhadap istrinya. Jika Mizuki berhasil merayu dan membuat Narumi jatuh cinta padanya, maka Suto dapat menjadikan itu sebagai bukti perselingkuhan untuk menceraikan Narumi, kemudian membuat wanita itu membayar uang ganti rugi sejumlah 3 juta yen. Dan sebagai imbalannya, Mizuki nanti akan diberi bagian sejumlah 1 juta yen dari uang kompensasi. Tak butuh waktu lama berpikir, Mizuki langsung setuju mau mengikuti rencana Suto. Sebab menurutnya ini kesempatan yang menguntungkan bisa mendapatkan wanita yang ia kagumi sekaligus uang yang rencananya untuk membeli jam tangan Rolex terbaru.
Pertama-tama, Suto memberitahu Narumi kalau dia akan mengadakan pesta kecil-kecilan di rumah mereka dengan mengundang teman-teman dekatnya. Ia bermaksud memberi ruang kepada Mizuki untuk dapat mendekati istrinya. Namun sewaktu acara, ia sama sekali tak menduga kalau Narumi juga mengundang Ririka. Sebab katanya cuma wanita itu yang sedang luang. Baru saja datang, Mizuki secara perlahan langsung mencoba mendekati Narumi. Kebetulan Mizuki juga cukup pandai memasak, sehingga obrolannya langsung nyambung dengan Narumi. Beberapa di antara temannya Suto bahkan memuji Narumi sebagai istri yang sempurna. Selain karena cantik dan perhatian, Narumi juga pandai dalam segala hal. Obrolan itu cukup membuat Ririka kesal, sehingga karena tak mau kalah, wanita itu menyebut kalau dia juga ingin menjadi seperti Narumi yang memiliki suami yang luar biasa. Mendengar pernyataan Ririka membuat Suto terlihat agak khawatir, karena jika Ririka sampai keceplosan ngomong, maka rencananya bisa kacau. Diceritakan bagaimana awal pertemuan Suto dengan Ririka, yaitu tepatnya 7 bulan lalu, saat Narumi mengadakan pesta di rumah dengan mengundang rekan kerjanya. Waktu itu Suto langsung dapat menyadari kalau Ririka diam-diam memperhatikannya. Bahkan wanita itu secara agresif makin mendekati Suto tanpa sepengetahuan Narumi dan secara terang-terangan mengungkapkan kalau dia jatuh cinta sama Suto. Namun Suto ternyata tak menolak perasaan Ririka karena dia merasa wanita itu sesuai dengan kriteria untuk memuaskan hasratnya. Suto memperingatkan Ririka agar menjaga sikap dan selalu menurutinya sampai nantinya ia berpisah dengan Narumi. Keesokan pagi saat pulang kerja, Narumi melihat suaminya yang baru selesai mandi. Suto bilang badannya berkeringat setelah mencuci mobil karena kemarin ia mampir ke rumah orang tuanya. Padahal sesungguhnya pria itu menghabiskan malam bersama Ririka. Narumi yang masih ragu lagi-lagi memeriksa pakaian suaminya dan secara kebetulan menemukan sehelai rambut wanita pada pakaian tersebut. Hal yang tak pernah ia bayangkan ketika lanjut memeriksa pakaian dalam suaminya, Narumi dapat mencium aroma khas yang menyengat dari celana dalam itu. Dari sini kecurigaannya semakin menguat. Dengan sengaja Narumi izin pergi ke minimarket agar dia punya waktu menelpon ibu mertuanya untuk memastikan apa benar kemarin Suto mampir ke rumah orang tuanya. Namun faktanya Suto ternyata tidak ke rumah orang tuanya dan kondisi mobilnya juga masih kotor seakan belum dicuci berhari-hari. Dari bukti-bukti yang ada, Narumi yakin kalau Suto telah membohonginya. Tetapi dia perlu memastikan lebih dulu apakah suaminya benar-benar berselingkuh atau tidak agar jangan menjadi kesalahpahaman. Langkah pertama, Narumi memesan beberapa alat penyadap berupa kamera kecil yang ia pasang di sekitar rumah pada sudut-sudut tersembunyi yang sekiranya tak menarik perhatian Suto, termasuk alat penyadap suara yang ia sembunyikan di balik dasinya Suto. Selanjutnya, saat bekerja di rumah sakit, Narumi menemui seorang dokter untuk minta diresepkan obat tidur yang dapat bekerja cepat tanpa sisa rasa. Karena dokter itu perlu mengetahui alasannya, Narumi terpaksa berbohong kalau dia akhir-akhir ini mengalami susah tidur akibat terlalu sibuk bekerja dan juga harus membimbing perawat baru. Dokter itu pun memaklumi masalah tersebut, sehingga dia bersedia meresepkan obat tidur, tapi hanya sebatas 3 pil saja dikarenakan dosisnya yang cukup tinggi. Bagi Narumi itu tak masalah, karena sebenarnya obat itu bukan untuk dirinya, melainkan buat diminumkan kepada suaminya nanti. Sementara Suto, ia mendapat telepon dari ibunya yang menanyakan kabar. Apa yang disampaikan ibunya cukup membuat Suto kaget, sebab ia baru tahu kalau kemarin lusa Narumi ternyata menelpon sang ibu untuk sekedar menanyakan apa Suto sempat mampir ke rumah orang tuanya. Dari sini giliran Suto yang cemas jika istrinya sampai mencurigai sesuatu, sehingga Suto langsung berinisiatif mengirim pesan kepada Ririka agar jangan menghubunginya untuk sementara waktu. Dan keesokan harinya, Suto menceritakan pada Mizuki rekannya mengenai sikap Narumi yang seperti mencurigainya. Padahal Suto sudah sangat berhati-hati dan selalu memperingatkan Ririka untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengekspos hubungan mereka. Tapi kalau sekarang istrinya tiba-tiba mencurigainya, apa itu sekedar firasat ataukah karena Narumi memang terlalu pintar? Tanpa disadari oleh Suto, seluruh obrolannya dengan Mizuki terekam oleh alat penyadap yang dipasang Narumi di balik dasinya. Dengan menghubungkan alat tersebut ke laptop, Narumi dapat mendengar secara jelas bahwa wanita yang menjadi selingkuhan suaminya adalah Ririka. Dan lebih parahnya lagi, Narumi juga akhirnya mengetahui kalau dirinya dijadikan taruhan uang 1 juta yen jika Mizuki berhasil membuat Narumi berselingkuh. Semua fakta itu telah menyulut emosi Narumi yang bertekad akan membalas rencana busuk suaminya.
Keesokan hari di tempat kerja, Narumi berusaha keras menahan diri dan bersikap seperti biasanya terhadap Ririka, walau sebenarnya di dalam hati ingin rasanya dia menjambak pelakor itu. Tapi Narumi sadar dia tak boleh gegabah dalam bertindak karena yang harus dihadapi ada 3 orang sekaligus. Jadi Narumi berinisiatif menyewa seorang pengacara yang akan membantunya. Pengacara itu tampak takjub melihat bukti-bukti yang dikumpulkan Narumi sendirian. Karena ini pertama kalinya ia didatangi oleh klien yang membawa begitu banyak bukti pada pertemuan pertama. Meski begitu, menurut si pengacara bukti itu masih belum cukup kuat, sehingga diperlukan bukti lain yang lebih pasti seperti video atau foto aksi perselingkuhannya. Pengacara itu sempat menawari detektif untuk membantu, tapi Narumi menolak karena dia merasa ini adalah pertarungannya dan ia yakin sanggup mendapatkan bukti itu seorang diri. Di rumah, Narumi mempersiapkan makanan spesial buat suaminya yang sudah ia campur dengan obat tidur khusus. Suto tampak tidak curiga dan menyantap makanan itu dengan lahapnya. Hanya butuh waktu sebentar saja, Suto sudah mulai mengantuk lalu pergi tidur. Setelah memastikan suaminya terlelap, Narumi bergegas memeriksa isi ponsel Suto. Anehnya ia tak menemukan ada pesan atau kontak Ririka di dalam ponsel tersebut. Dari sini Narumi menduga bahwa suaminya kemungkinan menyamarkan nama Ririka menggunakan nama lain agar tidak dicurigai. Untuk memastikannya, Narumi sengaja mengirim pesan dari ponselnya sendiri kepada Ririka kalau hari Jumat nanti Narumi ingin menginap di kosannya Ririka. Ternyata Ririka tak langsung menjawab pesan tersebut, melainkan wanita itu lebih dulu mengirim pesan ke ponselnya Suto untuk memberitahu soal Narumi yang ingin menginap di tempatnya. Dari sini dugaan Narumi terbukti kalau Suto menyimpan kontak Ririka menggunakan nama samaran. Dengan berpura-pura menjadi Suto, Narumi membalas pesan itu menyuruh Ririka supaya menerima Narumi menginap di tempatnya, karena kalau ditolak maka akan lebih mencurigakan. Tak butuh waktu lama, Ririka akhirnya menjawab pesan Narumi kalau dia dengan senang hati mengizinkannya menginap. Sementara Suto, pria itu akhirnya terbangun dalam keadaan bingung dan buru-buru mencari ponselnya. Narumi yang waktu itu masih belum tidur, menghitung secara detail efek obat itu bekerja sempurna selama 6 jam. Saat di kantor, Suto menyuruh Mizuki untuk mulai mengambil tindakan. Rencananya dia akan mengundang Mizuki makan malam di rumahnya, tapi Suto akan pura-pura terlambat pulang supaya Mizuki punya waktu berduaan sama istrinya. Mizuki yang akhirnya datang menunjukkan perhatiannya dengan memberi bunga serta pujian kepada Narumi. Pria itu bahkan tak ragu memberikan sentuhan, menganggap Narumi sebagai wanita rapuh yang kesepian dan butuh kasih sayang. Membuat Narumi jadi salah tingkah karena hampir tidak pernah diperlakukan romantis oleh Suto. Karena tidak fokus, Narumi tak sengaja menggores jarinya sendiri hingga terluka. Tepat di saat Mizuki sedang mengobati tangan Narumi, Suto akhirnya pulang dan melihat keduanya saling berpegangan tangan. Walau kejadian ini memang yang dia harapkan, entah mengapa Suto merasa agak kesal melihat istrinya yang seperti membiarkan dipegang-pegang oleh pria lain. Sesuai janji, tepat di hari Jumat malam Narumi datang ke kosannya Ririka untuk menginap. Ia juga membawakan hadiah lipstik yang sama dengan yang dikenakannya. Sebab Ririka sebelumnya pernah bilang kalau dia ingin menjadi wanita seperti Narumi. Tepat di saat Ririka sedang ke toilet, Narumi diam-diam memasukkan obat tidur khusus ke dalam minumannya Ririka. Mereka berdua pun ngobrol-ngobrol, di mana Ririka curhat kalau dia sebenarnya menyimpan perasaan terhadap Mizuki. Dari pernyataan itu, Narumi tahu Ririka cuma tidak ingin dicurigai berselingkuh dengan Suto. Sampai tak terasa waktu berlalu, Ririka perlahan-lahan mulai mengantuk dan akhirnya hilang kesadaran. Setelah memastikan wanita itu tertidur pulas, Narumi bergegas memeriksa isi ponsel Ririka. Awalnya ia tak menemukan bukti pesan masuk dari Suto. Namun begitu memeriksa album foto, ada satu album yang terkunci sandi 4 digit. Yang setelah ia coba-coba tebak, sandinya ternyata tanggal ulang tahun Suto. Di dalam album itu, ia menemukan banyak screenshot pesan obrolan antara Ririka dengan Suto yang penuh kemesraan. Meski merasa sakit hati membacanya, Narumi yang tak ingin membuang-buang kesempatan langsung memfoto seluruh percakapan itu untuk ia jadikan bukti. Setelah mendapatkan tujuannya, Narumi memutuskan pergi meninggalkan Ririka yang akhirnya terbangun 6 jam kemudian. Wanita itu langsung menghubungi Suto kalau Narumi tiba-tiba menghilang dari kosannya selagi ia tertidur. Tentu Suto kaget mendengarnya, tanpa mengetahui kalau istrinya berada di apartemen lain sedang membaca satu persatu isi pesan antara Ririka dengan Suto. Fakta yang paling menyakiti perasaan Narumi, bahwa Suto ternyata sama sekali tidak ingin punya anak dan berencana menceraikan Narumi setelah menjebaknya berselingkuh demi uang kompensasi.
Dari semua bukti baru ini, Narumi meyakinkan dirinya kalau dia tidak akan pernah memaafkan Suto dan memastikan Suto akan menyesal seumur hidup karena begitu tega mengkhianatinya. Keesokan pagi, sesampainya di rumah, Narumi langsung disambut Suto yang tampak sangat khawatir. Narumi ternyata berbohong kalau dia semalam menginap di rumah Madoka temannya yang lain dan bukan di tempat Ririka. Melihat ekspresi cemas di wajah suaminya, ia sudah memperkirakan kalau Suto pasti telah dihubungi oleh Ririka terkait dirinya yang semalam tiba-tiba menghilang. Karena masih penasaran tentang apa yang dilakukan istrinya, Suto berniat membuka ponsel Narumi menggunakan Face ID. Namun ia gagal disebabkan Narumi yang pura-pura tidur mengenakan slip mask untuk mencegah agar ponselnya tidak dibobol. Dari rekaman suara, Narumi mendengar pembicaraan antara suaminya dengan Mizuki yang mempertanyakan apa alasan Narumi sampai harus berbohong tentang rencana menginap di tempat Ririka. Mizuki berpendapat kalau ada kemungkinan Narumi tahu sesuatu tentang rencana mereka. Mizuki kemudian meminta Suto mempertemukannya sama Narumi dengan berpura-pura ingin mengambil dokumen. Kesempatan itu digunakan Mizuki untuk mengungkap kenapa Narumi kemarin malam menghilang tanpa kabar dan membuat Suto khawatir. Narumi lalu memberitahukan kalau dia sebenarnya menginap di tempat Ririka. Dan kenapa dia berbohong karena Ririka ingin curhat dan meminta nasihat tentang pria yang disukainya, yaitu Mizuki. Dari sini kecurigaan mereka soal Narumi mulai berkurang. Sedangkan Narumi, wanita itu tampak sangat berhati-hati dalam bertindak dengan membuat suasana rumah tangganya tetap terjaga harmonis seolah dia adalah istri yang polos, sembari menunggu waktunya hingga Suto terjatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Narumi lalu mengatur pertemuan antara Mizuki dan Ririka dengan mengundang keduanya makan bersama di rumahnya. Dalam kesempatan itu, Mizuki mempertanyakan kenapa Ririka bertindak gegabah dengan bilang sama Narumi kalau dia menyukai Mizuki. Sebenarnya Ririka tak bermaksud merusak rencana mereka. Justru Ririka ingin berjaga-jaga jika dia bilang suka sama Mizuki, maka Narumi tidak akan mencurigainya berselingkuh dengan Suto, sehingga Mizuki punya kesempatan mendekati Narumi. Hari itu kebetulan stok minuman mereka habis dan Narumi berencana pergi membelinya. Di sini Mizuki beralasan ingin keluar mencari udara segar sehingga ia dapat menemani Narumi berbelanja. Sedangkan Ririka, wanita itu senang bisa ditinggal berduaan sama Suto. Tapi Suto meminta Ririka bersabar sedikit lagi sampai ia berhasil membuat Narumi berselingkuh dengan Mizuki lalu menceraikan istrinya itu. Hanya saja karena Ririka sudah terlanjur bilang menyukai Mizuki, maka hal itu akan membuat Narumi sulit untuk mencintai Mizuki. Jadi rencananya nanti Suto akan meminta Mizuki menolak Ririka dan Ririka akan berpura-pura menyerah pada perasaannya. Sementara Narumi dan Mizuki sepulang berbelanja mereka sempat beristirahat sejenak. Di sana Mizuki menyampaikan kalau dia tidak punya perasaan apa-apa terhadap Ririka dan akan menolak wanita itu. Narumi yang mendengar hal itu menyadari kalau sekarang sudah saatnya ia mulai menjebak Mizuki. Dengan sengaja ia curhat soal hubungannya dengan Suto yang akhir-akhir ini makin renggang. Padahal Narumi sangat ingin keluarga mereka dikaruniai anak dan mulai mempertanyakan apa mereka tak seharusnya bersama. Melihat Narumi yang mulai bersedih, Mizuki langsung memeluk wanita itu untuk menenangkannya. Pria itu sama sekali tak menyadari bahwa tangis Narumi hanyalah sekedar sandiwara belaka. Terlebih reaksi Narumi juga tidak marah atau menolak dipeluk laki-laki yang bukan suaminya. Hal itu seakan memberi jalan bagi Mizuki mendapatkan hatinya Narumi. Setibanya di rumah, Mizuki langsung berbaur sama Suto dan Ririka. Sementara Narumi pergi ke ruang cucian agar dia leluasa memeriksa rekaman kamera pengawas di mana ia melihat antara Suto dan Ririka sempat berpelukan di ruang tamu. Bukti itu akan berguna nantinya, yang akan membuktikan bahwa Narumi benar-benar telah dikhianati oleh suaminya. Keesokan hari di rumah sakit, Narumi memberitahu Ririka kalau Mizuki ternyata menyukai orang lain dan orang itu bukan Ririka. Seperti dugaan, Ririka awalnya terlihat kecewa. Tapi dengan mudahnya wanita itu move on, sembari bilang kalau dia akan mencari suami yang baik seperti suaminya Narumi. Dan malamnya, lagi-lagi Ririka menginap bersama Suto di hotel. Di sana Ririka menyampaikan bahwa dia sudah melakukan sesuai apa yang diperintahkan Suto soal menyerah terhadap Mizuki. Dengan begitu mereka dapat berhubungan seperti dulu lagi tanpa perlu mengkhawatirkan kecurigaan Narumi. Tapi ada satu tindakan gila yang tidak diketahui oleh Suto, di mana Ririka secara diam-diam memasukkan cairan yang ditinggalkan Suto ke dalam tubuhnya sendiri. Hal itu dipercaya Ririka akan membuatnya berovulasi agar dia dapat memiliki anak dari Suto demi mengikat pria itu.
Sementara Narumi yang sedang libur kerja, tiba-tiba dihubungi oleh Mizuki yang mengajaknya pergi makan berdua. Merasa Narumi mulai menerimanya dan hubungan mereka juga makin dekat, Mizuki lalu menyarankan agar Narumi berpisah saja dengan Suto daripada terus menderita. Sebab Mizuki sangat memahami keinginan Narumi yang menginginkan anak serta menciptakan keluarga yang sempurna. Perkataan Mizuki justru membuat Narumi bingung, kenapa Mizuki malah memintanya bercerai dengan Suto. Karena kalau dia bercerai secara normal tanpa kasus perselingkuhan, maka Mizuki tidak akan mendapatkan uang. Sejak hari itu, Narumi makin sering jalan berdua sama Mizuki, sampai akhirnya Mizuki mengajak Narumi untuk mampir ke rumahnya di pertemuan selanjutnya. Karena wanita itu setuju, Mizuki lalu memberitahu Suto mengenai Narumi yang akan datang ke rumahnya Sabtu depan. Jadi Suto menyusun rencana, kalau dia akan menunggu di depan rumahnya Mizuki, kemudian dia akan mengambil foto sewaktu Narumi masuk ke dalam rumah bersama Mizuki. Dan tugas Mizuki hanya perlu merekam suara saat mereka beraksi. Di tempat lain, semua rencana itu didengarkan juga oleh Narumi melalui alat penyadap yang ia pasang di balik dasinya Suto. Namun ia tetap berpura-pura seolah tidak tahu apa-apa dan tetap bersikap seperti istri yang baik di hadapan Suto. Hingga tiba hari yang dijanjikan, Suto lebih dulu menunggu sampai Mizuki membawa serta Narumi masuk ke dalam rumahnya. Begitu mendapat bukti foto, Suto langsung berniat pergi. Tapi ia tiba-tiba ditelepon Narumi yang ingin memberitahu kalau hari ini karena ada pekerjaan, ia tidak bisa pulang dan akan kembali ke rumah besok. Dari info tersebut, Suto berpikir jebakannya berhasil dan istrinya tidak akan pulang hari ini, sehingga ia bisa bebas mengajak Ririka ke rumahnya. Sementara Narumi, ia menerima perlakuan romantis dari Mizuki yang memberinya bunga dan hal itu tak pernah sekalipun dilakukan Suto. Mizuki akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau dia ingin bersama Narumi, serta meminta agar Narumi mau mempertimbangkan berpisah dengan Suto. Lagi-lagi Narumi merasa heran kenapa Mizuki tetap bersikeras memintanya bercerai secara normal, yang tentu akan membuat Mizuki gagal mendapatkan uang. Narumi sempat berpikir apa mungkin Mizuki mulai jatuh hati padanya sampai berani mengkhianati Suto. Tapi Narumi balik meyakinkan dirinya untuk tidak lengah, karena mungkin Mizuki ingin menjebaknya. Jadi ia tetap pada rencana mengelabui Mizuki dengan membuat suasana menjadi semakin nyaman. Di sisi lain, Ririka akhirnya datang menghampiri Suto, dan di sana kali ini mereka tak ragu-ragu lagi untuk bercinta dengan berpikir Narumi telah masuk dalam jebakan. Dalam satu waktu, Narumi meminta izin ke toilet, di mana ia dapat membuka ponselnya untuk mengecek kamera pengawas di rumahnya. Setelah memastikan bukti yang kuat berhasil ia dapatkan, Narumi kembali menghampiri Mizuki. Kali ini pria itu tampak agresif dan memaksa ingin memeluk serta mencium Narumi, tetapi wanita itu justru mencegahnya. Ada sesuatu yang ingin Narumi tunjukkan terlebih dahulu, dan setelahnya ia yakin Mizuki tidak akan punya keinginan untuk menyentuhnya lagi. Alangkah terkejutnya Mizuki begitu mengetahui Narumi merekam suaminya yang sedang bercinta dengan Ririka di kamar mereka. Bahkan Narumi juga tahu tentang uang taruhan 1 juta yen yang dijanjikan Suto, makin membuat Mizuki pucat tak mampu berkata apa-apa lagi. Narumi menganggap Mizuki sama hinanya karena mau melakukan ini hanya demi permainan dan kesenangan. Jadi percuma saja melawan, karena semua data bukti rekaman dicadangkan di lokasi lain dan Narumi dari awal sudah tahu semua rencana jahat mereka. Termasuk ponsel Mizuki yang sekarang sedang merekam suara untuk menjebak Narumi. Mau tidak mau, Mizuki harus menyerahkan ponselnya dan mengikuti semua perintah Narumi. Karena kalau tidak menurut, maka Mizuki yang akan dihancurkan paling dulu. Setelah Narumi pergi, Mizuki menghubungi Suto untuk memberitahu mengenai Narumi yang memutuskan pulang. Suto yang saat itu masih bersama Ririka di rumahnya pun panik karena rencana mereka ternyata gagal. Mizuki justru menyalahkan Suto. Di saat ia sedang melakukan pekerjaan kotor, Suto malah enak-enakan bercinta sama Ririka. Tanpa memberitahu apa yang sebenarnya terjadi, Mizuki memutuskan mundur tak ingin terlibat lagi dengan rencananya Suto. Keesokan hari, semua bukti Narumi serahkan kepada pengacaranya. Dengan bukti-bukti tersebut, dipastikan Narumi dapat bercerai dari Suto serta mengklaim ganti rugi. Untuk mengatur pertemuan, Narumi sengaja memilih tanggal ulang tahunnya Suto agar menjadi hadiah terakhir sekaligus paling menyakitkan buat suaminya itu. Sudah lewat seminggu Narumi tak kunjung pulang. Hingga akhirnya di suatu hari, Suto menerima surat gugatan cerai yang diajukan oleh Narumi yang menuntut ganti rugi sebesar 3 juta yen atas perselingkuhan Suto dengan Ririka. Seketika Suto pun panik dan mencoba menelpon istrinya, namun sayangnya ia tidak dapat menghubungi ponselnya Narumi lagi.
Ia bergegas memeriksa kamarnya dan baru menyadari kalau barang-barang milik Narumi sudah tidak ada di rumah itu. Akhirnya di hari ulang tahun Suto, Narumi bersama pengacaranya mengundang mertua beserta Ririka yang juga datang bersama ibunya. Di hadapan mereka semua, pengacara menunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang terjadi antara Suto dengan Ririka, tak terkecuali bukti video sewaktu mereka bercinta. Akibat pelanggaran yang telah menyebabkan penderitaan mental itu, Narumi mengajukan gugatan cerai serta menuntut uang kompensasi sejumlah 3 juta yen. Suto bersama ibunya hanya bisa terdiam, tak mampu berkata-kata lagi melihat bukti telak yang dikumpulkan oleh Narumi. Sedangkan ibunya Ririka mengetahui putrinya telah berbuat salah, maka ia langsung menasihati dan menyuruh Ririka meminta maaf pada Narumi. Awalnya Ririka mau meminta maaf dengan terpaksa, namun ia ternyata masih berambisi menjadi istrinya Suto sehingga secara terang-terangan mengungkapkan kalau ia sedang mengandung anaknya Suto. Tentu Suto yang mendengarnya terkejut. Sebab selama ini ia selalu mengenakan pengaman tiap kali berhubungan dan yakin anak di kandungan Ririka bukanlah anaknya. Melihat kedua keluarga itu saling berdebat, si pengacara lalu memotong pembicaraan dan meminta Suto segera menandatangani surat cerai. Karena jika pria itu menunda dengan situasi Ririka yang mengaku hamil, maka pihak Narumi akan menuntut kompensasi yang lebih besar. Akhirnya dengan pasrah, Suto mau menandatangani surat cerai tanpa bisa melawan balik. Ia sama sekali tak menyangka istri yang selama ini ia anggap polos, lemah dan mudah dibohongi ternyata sangat mengerikan yang mampu menjadikan pemburu seperti Suto menjadi mangsanya. Suto lalu pergi menghampiri Mizuki yang sedang berada di kantor, menuduh Mizuki sebagai pengkhianat yang membocorkan mengenai Ririka kepada Narumi. Walau ia bukan orang baik, Mizuki menegaskan kalau ia tidak pernah mengkhianati temannya terutama Suto. Namun Suto tetap tidak percaya sama Mizuki dan memutus pertemanan mereka. Setelah kepergian Narumi, Ririka mulai pindah tinggal bersama Suto. Wanita itu membuat sarapan yang justru membuat Suto merasa tak selera karena menu masakan Ririka kurang bergizi dan tak layak makan. Hal itu menyebabkan Suto merasa rindu sama masakannya Narumi yang mampu membuat masakan sempurna selain enak juga sehat untuk tubuh. Namun menyesal pun sudah tidak ada artinya lagi karena Narumi tak mungkin kembali. Sementara Ririka yang mendadak frustasi karena baru saja mengetahui kalau dirinya sedang haid, yang sekaligus menandakan kalau ia tidak hamil. Suto yang pulang kerja kaget melihat Ririka sedang minum alkohol, padahal wanita itu mengaku sedang hamil. Dalam keadaan mabuk, Ririka yang setengah sadar mengungkapkan kalau dia cuma mengira sedang hamil. Sebab sebelumnya ia pernah dengan sengaja memasukkan cairannya Suto ke dalam tubuhnya dan percaya selama sel itu masih basah, maka tidak akan mati sekalipun terkena udara. Mengetahui itu Suto menjadi sangat marah, menyebut Ririka sebagai wanita gila yang telah menipunya. Akibat perbuatannya merebut suami orang, Ririka harus kehilangan pekerjaannya sebagai perawat. Dan di waktu bersamaan, ia secara kebetulan melihat Mizuki yang sedang berbicara sama Narumi, sehingga ia menduga kalau kedua orang itu bekerja sama. Padahal sebenarnya masuk kedatangan Mizuki hanya untuk meminta maaf karena telah menyakiti dan merusak rumah tangga Narumi. Namun di balik rasa penyesalannya, Mizuki sesungguhnya benar-benar jatuh cinta sama Narumi meski sadar wanita itu belum mau memaafkannya. Di sisi lain, kebencian yang dirasakan Ririka semakin memuncak yang menganggap selama Narumi hidup, maka ia tidak akan mendapatkan hatinya Suto. Oleh sebab itu, Ririka berniat membunuh Narumi yang secara tak terduga Mizuki pasang badan untuk melindungi wanita itu. Melihat kondisi Mizuki yang terluka parah, Narumi yang panik segera meminta bantuan rekan-rekannya. Beruntung peristiwa itu terjadi di rumah sakit, sehingga Mizuki ditangani dengan cepat dan nyawanya pun terselamatkan. Ketika tersadar, Mizuki lebih mengkhawatirkan keadaan Narumi dibanding dirinya sendiri. Bagi Mizuki, seandainya ia harus mati untuk melindungi Narumi, maka ia rela asalkan itu dapat menebus segala kesalahannya. Bahkan Mizuki menawarkan kalau dia bersedia membayar semua biaya proses hukum yang harus ditanggung Narumi untuk meringankan beban wanita itu, sekalipun hal tersebut mungkin tidak dapat mengobati luka mental yang diderita Narumi. Setelah Ririka ditahan atas percobaan pembunuhan, sekarang giliran Suto yang dipecat dari pekerjaannya sebagai akuntan pajak setelah atasannya mendengar dia melakukan perzinahan hingga bercerai. Kehidupannya kini benar-benar telah hancur dan berada di titik terendah. Setelah hari itu, Suto memutuskan pindah dari rumah yang pernah ia tinggali bersama Narumi selama 5 tahun ini. Tapi sebelum pergi, ia menemukan buku catatan resep yang ditulis tangan oleh Narumi secara rinci.
Di momen itulah Suto baru menyadari bahwa selama ini ia telah menyanyiakan istri sempurna yang menyiapkan segala hal untuknya. Dan ini merupakan penyesalan terdalam Suto yang akan terus ia tanggung seumur hidup. Sementara Narumi, wanita itu mulai menjalani hidup barunya seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga 2 tahun berlalu, secara tak sengaja Narumi bertemu kembali dengan Mizuki. Perlahan-lahan hubungan keduanya kembali dekat, di mana Narumi dapat merasakan kalau pria yang dulu pernah berkorban nyawa untuknya itu masih mencintainya dan tanpa ada niat buruk yang terselubung. Narumi berpikir akan menyedihkan jika ia menua sendirian tanpa ada sosok yang menemaninya. Sebab dulu ia punya sebuah impian, ingin menjadi wanita yang sempurna, hingga di suatu momen Mizuki mengutarakan keinginannya melamar Narumi, dan dia berjanji akan menghabiskan seluruh hidup untuk menebus segala kesalahannya. Setelah mempertimbangkan, Narumi akhirnya menerima lamaran tersebut, dan keduanya pun memutuskan menikah. Tak lama, Narumi kini tengah mengandung anaknya Mizuki. Jika dibandingkan dengan Suto, Mizuki adalah sosok pria yang sangat mementingkan kerapian, dan dia juga pandai mengurus rumah serta memasak. Jika orang lain melihatnya, mereka akan berpikir kalau keluarga ini sungguh sempurna. Akan tetapi di balik itu semua, Narumi ternyata punya prinsip hidup yang berbeda. Sebagai imbalan karena mau menjadi suami yang baik, Narumi akan coba mencintai Mizuki hanya untuk sebentar saja, sebelum akhirnya nanti ia akan membuat Mizuki merasakan hukuman atas segala kesalahan yang pernah diperbuat seumur hidup. Cerita pun selesai. Semoga kalian dapat memetik hikmah dari cerita ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton hingga akhir, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.